Oke, Assalamualaikum anak-anak hebat. Kali ini kita akan membahas soal asli UTBK 2020 TPS kuantitatif paket 2 ya. Yang belum menyimak paket 1 silahkan kalian simak. Jangan lupa ya guys, klik subscribe dan loncengnya. Oke, kita mulai. Nomor 1. Diketahui bangun datar sebagai berikut. Yang tidak mempunyai simetri lipat dan tidak memiliki sumbu simetri adalah simetri lipat dan tidak memiliki sumbu simetri. Manakah yang dua-duanya nggak punya ya? Kalau segitiga sama sisi, jelas dia punya simetri lipat ya. Memiliki 3 simetri lipat. Begini guys. Oke, jelas ini salah ya. Kalau lingkaran, memiliki berapa simetri lipat? Tak hingga. Nah, kita hingga kayak gini. Banyak banget simetri lipatnya. Sumbu simetrinya juga banyak. Oke. Jika layang-layang, apakah dia memiliki sumbu simetri lipat? Iya ya guys, punya 1. Nah, kayak gini. Ini memiliki simetri lipat. Kalau untuk jajar genjang, nah ini jajar genjang tidak punya simetri lipat. Dia juga tidak punya sumbu simetri. Oke, jawabannya adalah 4 saja. D. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Diketahui matrik A adalah matrik berordo 2 kali 2 ya, barisnya 2, kolomnya 2. Jika matrik A adalah matrik singular, kalau ada matrik singular, maka artinya determinannya adalah 0. Inilah matrik singular ya. Atau matrik yang tidak memiliki inverse itu juga sama saja, syaratnya det-nya adalah 0. Maka hasil kali semua nilai X yang memenuhi adalah, yuk kita cari aja ya. Mencari determinan A itu adalah diagonal utama dikurangi diagonal kedua. Maka jadinya X ditambah 4 dikurangi 5 kalikan 1. 5 ya, sama dengan 0. Oke, X kuadrat ditambah 4X dikurangi 5 sama dengan 0. Yang ditanya adalah hasil kali semua nilai X, berarti hasil kali akar-akarnya. Itu kan rumusnya gampang ya, tinggal kalian pakai C per A aja. Maka jadinya min 5 per 1. C per A. Oke guys, jawabannya adalah A. Next, langsung aja nomor 3 sepertinya cukup. Diketahui persamaan 2 pangkat 2020 dikurangi 2 pangkat 2019 ya, adalah AX pangkat Y. Tentukan nilai A dikurangi X ditambah Y. Oke, kita buat seperti ini ya. 2019 kan itu lebih kecil, maka letakkan di depan 2 pangkat 2019. Nah, biar ketemu 2020 gimana? Ya 2 pangkat 1 ya, karena kita punya rumus A pangkat M dikalikan A pangkat N itu adalah A pangkat M plus N. Oke ya, dikurangi 1 sama dengan AX pangkat Y. Ini kali ini sama dengan ini kalikan ini sama dengan ini. Oke ya guys, 2 kurangi 1 berapa? 1 dong, berarti ini 1. Nah, ininya 2 pangkat 2019 sama dengan AX pangkat Y. Maka A-nya itu adalah 1, maka X-nya itu adalah 2, maka Y-nya adalah 2019. Oke ya guys, maka jadinya 1 dikurangi 2 ditambah 2019. 2019 dikurangi 1 berapa? 2018. Bisa ya guys? Jawabannya adalah C. Next, kita masuk ke soal nomor 4. Hasil dari 45 ditambah 3 pangkat 2020 dikalikan 4 kuadrat min 1 dibagi 3 ditambah 3 pangkat 2020 adalah. Oke guys, yuk kita lihat. 4 kuadrat dikurangi 1, saya kerjakan dulu. Maka jadi kayak gini. 45 ditambah 3 pangkat 2020, 16 kurangi 1 berapa? 15. Begini ya. Dibagi 3 plus 3 pangkat 2020. Oke, nah 45 sama 15, maka bisa kita lepas 15. 15 kalikan 3 kan 45 ya, maka ditambah 3 pangkat 2020. 15 kalikan 3 adalah 45, 15 kalikan 3 pangkat 2020 adalah ini. Yuk kita bagi dengan siapa? Kita bagi dengan 3 plus 3 pangkat 2020. Ini hilang dong. Boleh ya, maka jawabannya adalah 15. Oke, C. Nomor 5,
besar dari 2020 pangkat 3 ditambah 1 dibagi ini ya. Nah, jika kalian ketemu soal dengan angka yang hampir berdekatan, 2020, 2021, 2019, maka kita bisa ibaratkan kayak gini guys. 2019 itu paling kecil ya, maka Mbak anggap 2019 itu adalah 1. Maka nanti 2020 Mbak anggap 2. Kalau misalkan 2022, maka 2021 itu adalah 3. Gitu, nanti bisa lebih cepat. Oke? Maka jadinya 2020 itu kan 2 ya. 2 pangkat 3 berapa? 8. 8 ditambah 1 dibagi 3 ya. 3. Nah ini 2020 kan 2 ya. 2 kuadrat itu 4. 4 dikurangi 1 adalah 3. Ya, maka ini 9 dibagi 3 kalikan 3 berapa? 9. Jawabannya adalah 1. Gitu guys. Pasti kalian bisa ya. Next kita masuk ke soal nomor 6. Ini adalah beberapa soal yang sudah keluar kemarin ya. Urutan bilangan berikut yang benar dari yang terbesar. Oke, terbesar. Misalkan Mbak gunakan pakai pecahan aja ya. 2/5 itu pecahannya apa? Kan 0,4 ya guys. Terus 8/9 itu berapa? Berarti kan 0,8 ya. Terus ini 0,5 ya 0,5 aja. Lalu 78% itu kan 0,78. Nah baru deh mana yang paling besar? Yang paling besar ini ya. Maka 8/9 lebih besar dari siapa? Dari ini nih 0,78 itu berasal dari 78%. Lebih besar dari ini ya 0,5 dan lebih besar dari 2/5. Oke guys, jawabannya mana? B ya. Next kita masuk ke soal nomor 7. Diketahui rata-rata 3 buah bilangan ya. Maka Mbak anggap kayak gini aja. X1 ditambah X2 ditambah X3 dibagi 3 bilangan ya. Itu sama dengan 16. Rata-ratanya 16. Jika salah satu bilangan diganti dengan angka 18, misalkan X3 yang Mbak ganti deh. Maka jadinya X1 ditambah X2 ditambah 18, tetap bilangannya kan 3 ya. Itu sama dengan rata-ratanya bertambah 2, maka 16 tambah 2 berapa? Rata-ratanya jadi 18. Oke, maka X1 ditambah X2 adalah 18 dikalikan 3. 54 ya. Nah, setelah ini 54 saya kurangi 18. Jadi berapa guys? 36 ya. Oke, ketemulah nilai X1 ditambah X2 adalah 36. Kita masukkan di sini. X1 tambah X2 adalah 36. 36 ditambah X2 sama dengan 3 kalikan 16, yaitu 48 ya. Iya, maka X2-nya berapa? 48 dikurangi 36. Jawabannya 12. Nah, inilah yang disebut dengan P. P itu apa? Bilangan yang diganti. Nah, berarti ini X3 ya guys, X3-nya. Bilangan yang diganti adalah 12, sedangkan Q adalah 18. 12 sama 18 kecilan 12 ya. Maka jawabannya P lebih kecil daripada Q. Oke. Nomor 8, diketahui parabola fx sama dengan x kuadrat dan G adalah sebuah ya ini ya guys, sebuah garis linier sembarang. Apakah G memotong parabola fx? Oke. Nah, kita harus tahu dulu x kuadrat tuh gambarnya kayak apa. X kuadrat tuh gambarnya kayak gini ya guys. Nah, kayak gini. Inilah x kuadrat. Oke. Inilah gambar fx kuadrat. Begitu ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Pertanyaannya, apakah garis G memotong kurva fx? Apabila 1, G memotong sumbu X positif. Sumbu X positif di sini ya. Ini positif. Oke, G-nya adalah garis linier sembarang. Maka Mbak boleh kayak gini. Nah, jika G-nya kayak gini, pasti dia akan memotong kurva fx ya. Kalau G-nya kayak gini ternyata memotong juga kan. Yang penting di sumbu X positif. Apakah selalu memotong? Tidak juga. Kan garis linier sembarang. Bisa juga Mbak gambarnya kayak gini guys. Nah, inilah garis G. Jadi ada beberapa garis G yang bisa memotong dan ada G yang tidak bisa memotong. Karena ada 2 kemungkinan, yaitu bisa memotong dan tidak bisa memotong, maka pernyataan 1 itu salah ya. Jadi garis G itu tidak selalu memotong kurva di sumbu X positif. Oke, kita masuk ke poin 2. Apakah garis G itu memotong kurva
jika garis G ini memotong sumbu Y positif. Ya, sumbu Y positif di mana? Di sini dong. Nah, apakah selalu memotong? Iya guys, benar. Memotong. Ya, ini memotong. Kalau kayak gini, Mbak, ini juga memotong. Memotong ya. Kayak gini, ini juga memotong. Oke, selalu bisa memotong. Maka 2 saja betul. Oke, jadi jika 2 saja cukup, itu mana? Jawabannya B. Jika kalian ketemu soal seperti ini, maka caranya membaca A itu jika hanya 1 aja cukup, tapi 2 tidak cukup. Kalau B hanya 2 saja yang bisa menjawab, tapi 1 tidak bisa menjawab. Kalau C, dua-duanya itu harus diikut bersama-sama, baru bisa menjawab pertanyaan. Kalau D, pakai pernyataan 1 aja bisa mengerjakan, pakai pernyataan 2 aja juga bisa untuk mengerjakan atau mencari penyelesaiannya ya. Poin E, pernyataan 1 dan 2 tidak dapat menyelesaikan pertanyaan. Oke ya guys. Next, kita masuk ke soal nomor 9, hampir sama dengan soal nomor 8. Pertanyaannya adalah, diketahui fx sama dengan x kuadrat. Oke, fx x kuadrat itu seperti ini ya, sama ya. Terus, ini sumbu y, ini sumbu x. G merupakan suatu garis linier ya. Apakah G itu memotong kurva jika Gx itu adalah x plus 1? Gini aja, kalau Y atau Gx adalah sebuah persamaan linier, ini kita cari aja titik potongnya terhadap sumbu x sama y. Misalkan gini ya guys, titik potong terhadap sumbu x dan y. Jika x-nya 0, maka y-nya 1. Jika y-nya 0, maka x-nya pindah lurus ke sana ya, min 1. Maka titik potongnya dia adalah 0,1. 0,1 Mbak anggap di sini ya. Dan min 1,0. Min 1,0 di sini ya. Nah, begini gambarnya. Ini. Maka Gx atau Y ini selalu memotong. Kalau kita perpanjang ke sana juga memotong. Paham ya guys? Maka 1 aja cukup bisa menjawab karena dia selalu memotong si kurva. Oke, poin 2. Apakah Y sama dengan 2 itu juga dikatakan selalu memotong kurva? Kita cek ya. Kurvanya adalah x kuadrat itu seperti ini. Y sama dengan 2. Y sama dengan 2 berarti di sini ya guys. Nah, kayak gini. Apakah dia selalu memotong kurva? Iya banget ya. Dia memotong 2 titik malahan. Oke, jawabannya 1 aja bisa, 2 aja juga bisa. Maka mana jawabannya kayak gini? Jawabannya adalah D. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab, pernyataan 2 aja juga cukup. Oke ya. Next, kita masuk ke soal nomor 10. Seorang siswa diminta mengerjakan 8 dari 10 soal ya. Tetapi nomor 3 sampai nomor 7 itu harus dikerjakan. Manakah hubungan yang benar antara kuantitatif P dan Q? P adalah banyaknya pilihan yang dapat diselesaikan. Bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini? Caranya kayak gini ya guys. Ini kita gunakan kombinasi. Kombinasi apa? Ada 10 soal, kita suruh ngerjain 8. Inilah kombinasinya. Tapi ternyata angka 3 sampai 7 tuh wajib dikerjakan ya. Maka 3, 4, 5, 6, 7. Ada berapa angka yang wajib kita kerjakan? 5. Maka nanti caranya tinggal kita kurangin. C, 8 dikurangi 5, ini juga 10 kurangi 5. Maka kombinasinya adalah 5 dan 3. Ya, paham ya? Maka 5, 4, 3. Nah, sini 3, 5 kurangi 3 itu 2 ya. Kayak gini, hilang. 4 bagi 2 itu 2, 2 kalikan 5 adalah 10. 10 cara ya, inilah P. P nilainya 10, Q juga 10, maka jawabannya P sama dengan Q. Oke guys, selamat belajar. Jangan mudah menyerah ya, pasti kalian bisa. Paket 3, silakan nanti kalian bisa simak. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.